Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan pada pembelajaran kelima. Check it out. Sahabat sekolah, pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam rangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Sahabat sekolah, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan jadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sahabat sekolah, mari kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Nah, kamu bisa nyanyikan sendiri ya itu. Oke, kamu bisa menyanyikan teksnya seperti ini, gambar di samping. Oke, sahabat sekolah, ingatlah kamu di video pembelajaran yang lalu di tema 6, kamu masih ingat? Kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda baik pada cairan maupun gas ya di tema 6. Kita juga telah mempelajari tentang membeku, mencair, dan menguap. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang mengembun dan menyublim. Mengembun, menyublim, ada lagi mengkristal. Check it out. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa mengembun yang terjadi di pagi hari. Nah, meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Nah, oke sahabat sekolah, yang berikutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Kemudian mengkristal, ini kebalikannya menyublim. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang kristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Sahabat sekolah, peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram seperti yang ada di samping. Ya, nah perhatikan diagram tersebut. Jadi itu ada keterangannya. Jika kuning itu melepas kalor gitu. Jadi ada 3 segitiga, gas menjadi cair, cair menjadi padat, padat menjadi gas. Kamu bisa mempelajari sendiri. Dan kemarin kita juga mempelajari 6 perubahan wujud gas ini. Oke. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih ini maksudnya? Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pengalaman yang bisa kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah ini mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung video. Berikut ini ada tugas 1, tugasmu yaitu tuliskan 3 dampak Sumpah Pemuda bagi Indonesia. Tulis di buku tugasmu. Kemudian tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini ada 10 soal, jawablah dengan benar. Nah, kamu bisa kerjakan di buku tugasmu, jika selesai kamu bisa kirim ke gurumu. Atau kamu bisa untuk latihan mandiri juga bisa. Oke? Ada 2 tugas, Kak Dimas tunggu laporannya di kolom komentar. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita yang kelima ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bersambung di video pembelajaran ke-6 tetap di channel sekolah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Tetap pantau terus di channel sekolah perkembangannya. Banyak video-video yang akan terus kami update. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa.